Halo, selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia, para penonton channel Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini kami masih tetap berbagi mengenai inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Kali ini akan kita berbicara menjadi pendengar yang baik sebagai salah satu kunci sukses untuk lebih maju lagi dalam berbagai hal. Bahkan di dalam buku-buku manajemen disebutkan bahwa salah satu syarat sebagai pemimpin adalah mampu mendengarkan dengan baik. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita bercerita mengenai ini kebiasaan orang biasanya, ya, itu kita itu kan dikasih anugerah oleh Tuhan, mulutnya satu, kuping kita dua, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Nah, tapi kita selama ini lebih senang dengan banyak ceritanya gitu, banyak cerita. Sehingga pekerjaan atau aktivitas mendengarkan itu menjadi lebih sulit daripada berbicara. Relatif ya, tapi rata-rata itu mendengarkan lebih sulit. Nah, itu. Makanya ini sangat dibutuhkan. Ini nampaknya sepele. Ya. Apalagi kalau kita ini memang sukanya yang bercerita, sering ngobrol, sering kombur-kombur, sering ngomong sana ngomong sini. Karena memang apalagi kita ini di Indonesia ini kan kebiasaan dari dulu nenek moyang kita ini kan lebih suka bercerita. Makanya kan ada mendongeng. Ilmu itu diturunkan dengan cara lesan. Meskipun ya ada ya di prasasti itu kan, tapi tidak begitu banyak. Dan ini tergambar oleh kegiatan kita selama ini. Nah, coba bandingkan. Kalau saya perhatikan orang-orang Eropa, orang-orang bule itu, pada suatu kesempatan yang kosong, saya perhatikan itu membaca dia. Jadi kebudayaannya membaca. Jadi cari ilmu juga membaca. Oh, ini nanti ada hubungannya ini cerita membaca sama mendengar sama berbicara. Coba perhatikan di dalam bis umum, kereta api umum, dia waktu kosong membaca, sambil berdiri pun membaca. Di tempat-tempat yang sunyi, taman membaca. Ya, itu. Kalau kita kan di tempat-tempat itu ngobrol, berbicara gitu. Makanya dalam efek-efeknya juga kebudayaan itu menjadi berbeda. Nah, kita lebih sosial karena sering ketemu orang, lebih kan gitu. Nah, kemudian kalau yang membaca sendiri tadi ya individual, kekeluargaan, kurang jadinya. Kalau kita ini kayak keluarganya kan tinggi, kemudian sosialnya juga tinggi karena kebudayaannya itu tadi. Coba mencari ilmu juga demikian. Kalau di kita itu kan mencari ilmu kan rata-rata ke individu atau organisasi atau dengan berguru begitu. Wow. Ini contoh saja ya. Berguru ke siapa itu ilmunya diturunkan, wah itu ke mana padepokan mana gitu kan, tiap hari dikasih ceramah kamu ini ilmu itu diturunkan. Jadi hubungan emosional dengan gurunya menjadi lebih dekat, lebih dengan sosialnya.
Ya, kalau orang bule, orang Eropa kan membaca ilmunya, dapatnya sama membaca, tapi kan dengan buku dia, makanya dia individualis kan, kita rata-ratanya kan gitu. Nah, jadi karena kita sudah kebudayaannya ngomong terus bercerita itu kan mendengarkan menjadi hal yang tidak seimbang, menjadi kalah gitu kira-kira. Nah, jadi lebih suka ngomong daripada mendengar. Nah, gitu. Padahal manfaatnya mendengar ini sangat banyak yang saya utarakan tadi. Coba kita bedah satu persatu. Mendengarkan yang baik memang tujuannya baik. Itu sampai apalah Brandon yang punya apa itu pesawat Virgin Air itu juga mengatakan salah satu kunci sukses itu adalah mendengar yang baik, sebagai pendengar yang baik. Karena apa? Satu, sebagai pendengar yang baik itu bisa tahu masukan-masukan, aspirasi-aspirasi dari bawah. Ini kan sebuah pemimpin penting sekali. Aspirasi bawahnya apa, arahannya apa, itu. Mendengar itu dari bawah maupun dari atas ya kan gitu. Dari atas supaya arah-arahannya jelas, tidak misunderstanding. Jadi nanti ekspektasi sama realitinya biar dekat kan gitu. Itulah gunanya mendengarkan. Nah, jadi mendapat informasi yang jelas gitu. Dari arahan maupun aspirasi dari bawah, sehingga langkah-langkahnya menjadi tepat. Nah itu. Yang kedua lebih efisien dan efektif karena udah tahu, tidak tanya lagi karena apa kan gitu. Kalau mau mendengarkan sekaligus didengarkan semua apa yang terjadi. Itu. Kemudian di samping yang lain tentunya manfaatnya ini yang penting. Kita sekaligus adalah belajar itu sendiri dengan mendengarkan, mau mendengarkan. Itu akan belajarnya sangat banyak. Itu untuk diakumulasi di dalam kita, jadi untuk meningkatkan kapasitas diri dengan sebagai pendengar yang baik, mampu mendengarkan, menyerap tentunya menjadi kapasitasnya naik karena apa? Belajar tambah ilmu. Nah, nanti yang lain-lain mengikuti dengan menjadi pendengar yang baik, kepercayaan menjadi tinggi, akrab dengan lingkungannya, kemudian menambah kepercayaan, relationship-nya menjadi bagus. Nah, begitu. Kemudian efek-efek yang lain didapat dengan mendengarkan yang baik. Kendalanya apa? Kendalanya mendengarkan yang baik itu karena ego kita. Wah, dia ngasih tahu gini, aku lebih pandai, lebih hebat aku. Wah, itu kan kendalanya. Oleh karena itu dibuang semua. Nah, bikin rendah hati. Kita rendah hati, prinsipnya belajar, meningkatkan diri, itu kuncinya ada di rendah hati. Untuk kita mampu mendengarkan dengan baik. Nah, itu sangat efektif nanti. Nah, ini semua ya, bagi pemimpin juga bagus mendengarkan tadi, bagi kita juga mendengarkan dari atasan juga bagus. Makanya salah satu kunci suksesnya seperti itu. Siaplah menjadi pendengar yang baik. Dengan rendah hati, dengan ikhlas kita menerima masukan-masukan untuk diri kita yang lebih baik, karena informasi kita menjadi lebih lengkap daripada yang tidak mau mendengar. Nah, gitu. Baru masuk dikasih tahu aja dia langsung balik kasih tahu lagi, wah begini begono begini, itu nggak mau mendengarkan itu istilahnya kan gitu. Itulah tipe yang nggak mau mendengarkan. Ya, itu ya lama majunya kan gitu biasanya. Kalau mau mendengarkan ini luar biasa. Jadi itu pemirsa salah satu tips untuk inspirasi lebih maju lagi. Nampaknya sederhana, adalah kita menjadi pendengar yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.